Tribuners, selamat datang kembali di Local Experience episode terbaru. Dan kali ini saya sedang berada di Gereja Gemit Jemaat Kota Kupang, sebuah gereja tertua sekaligus saksi bisu sejarah kolonialisme Belanda di Kota Kupang. Gereja ini terletak di Jalan Soekarno nomor 23, Kelurahan Lailai Bisikopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sekarang saya akan mengajak Tribuners sekalian untuk sama-sama melihat sekaligus mengulik cerita dari Gereja Gemit Jemaat Kota Kupang ini. Sebagai saksi bisu sejarah, perjalanan Gereja Gemit Jemaat Kota Kupang yang terus berkembang mengarungi berbagai masa, terlebih masa pendudukan penjajah di Kota Kupang, membuatnya ditetapkan sebagai Museum Sejarah Umat Kristen Protestan pada tahun 2022. Jemaat Kota Kupang adalah salah satu jemaat tertua dalam pertumbuhan Gemit, dan perjalanan ini dimulai pada tahun 1614 di dalam Benteng Fort Concordia atau yang kini dikenal dengan Asrama Benteng TNI. Gereja Gemit Jemaat Kota Kupang yang kita kenal saat ini lahir oleh karena masifnya pertumbuhan jemaat sehingga pelaksanaan ibadah di Benteng Concordia tak lagi memungkinkan untuk menampung keseluruhan umat. Ya, ini sebenarnya sebelum jadi gereja sebenarnya lahan biasa, lahan penduduk setempat, dan kemudian dipakai untuk pembangunan gereja. Karena dulu kan sebenarnya pelaksanaan ibadah itu sebenarnya kan bukan di sini. Dulu kan pelaksanaan ibadah itu ada di Benteng Concordia. Sekarang Benteng Yonif 743. Hanya karena perkembangan jemaatnya sudah semakin besar, tidak bisa ditampung lagi di Benteng Concordia karena sudah ada penduduk lokal itu masuk memilih agama Kristen, sehingga kemudian dicarilah tempat, dan tempat ini adalah tempat yang representatif menurut pihak Belanda pada waktu itu ya, sehingga dimulailah dibangun tempat untuk peribadatan di sini. Mulai pembangunan gereja ini sebenarnya itu sudah dari tahun 1812 Kak. Itu pada masa pelayanan pendeta Lebrun. Nah, pendeta ini pendeta yang sangat luar biasa begitu dalam pelayanannya, sehingga sudah mulai dibangun dan itu didukung oleh Presiden Hazard. Setelah dibangun berkembang sesuai dengan prasasti yang ada, itu diresmikan pada tahun 1887. Pendeta pertama yang melayani di sini itu pendeta Matthias van den Broek. Ya, sebenarnya pendeta Matthias van den Broek ini sudah melayani dari jemaat pertama yang ada di Benteng Concordia. Dia itu pendeta yang paling pertama lah begitu, karena dia pernah melayani di Solor 1813, terus kemudian Majelis Indie dari Belanda kemudian menempatkan dia karena belum ada pendeta di sini, terus mulai banyak penduduk lah kemudian menjadi mulai percaya. Akhirnya dia ditempatkan di sini. Perjalanan Gereja Gemit Jemaat Kota Kupang tidak serta-merta mulus adanya. Pada tahun 1942, tepatnya pada masa penjajahan Jepang, gereja ini dijadikan sebagai barak tentara hingga menjadi kandang kuda. Memang ini waktu tahun 1942 kan Jepang kemudian kembali menjajah kan begitu, sehingga akhirnya gereja yang dulu dibangun itu menjadi barak tentara, bahkan kemudian jadi kandang kuda, dan kemudian semua yang berhubungan dengan barak tentara dan seterusnya kan ada tempat persenjataan segala macam. Dan setelah Belanda itu keluar, semua ada peninggalannya, misalnya mobil-mobil tentara itu ada. Hanya saya kurang tahu tahun berapa, kemudian pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) kemudian mengambil semua di sini. Ya, ambil semua barang-barangnya termasuk meriam. Itu meriam itu sekarang udah taruh di museum kayaknya. Jadi mungkin itu yang
menjadi jejak Jepang pernah menjadikan gereja ini sebagai barak tentara. Karena statusnya sebagai situs peninggalan bersejarah, Gereja Gemit Jemaat Kota Kupang tidak melakukan perubahan terhadap bentuk gereja, melainkan hanya melakukan perubahan-perubahan pada interior gerejanya. Perubahannya sebenarnya sudah banyak ya, karena pernah gempa hancur, memang dia tidak hancur sehancur-hancurnya begitu, tapi biasanya atap-atap tuh yang kena gempa, jatuh, kemudian dibangun kembali pada masa waktu Jepang ada di timur, terus kemudian Jepang kan dibom oleh sekutu. Nah, karena Jepang dibom oleh sekutu, akhirnya dampaknya juga gereja juga hancur seperti begitu. Nah, setelah itu dibangun tahun 1945, gedung kemudian dibangun, itu juga ada perubahan. Tetapi perubahan yang sangat signifikan itu adalah perubahan tatkala atap gereja ini dirubah dari bahan sirap menjadi seng. Tetapi itu dirubah bukan oleh kita, karena gereja ini kan sudah menjadi situs, Kak. Sehingga kita tidak mulai merombak-rombak sembarang. Jadi yang merombak pada waktu itu dari Dinas PU Provinsi bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan kalau tidak salah pada waktu itu yang rubah. Jadi mereka sendiri, karena mereka mencari bahan sirapnya sudah tidak ada, karena mulai hujan turun itu ruangan itu basah dan bahan-bahannya belum ada pada waktu itu, dan kemudian diganti seng. Itu perubahannya. Yang berikut adalah perubahan interiornya. Perubahan interiornya, dulu interior dalam itu kan papan, tetapi oleh karena usianya sudah lama sekali gedung ini sehingga mulai dimakan rayap. Nah, akhirnya dicarikanlah jalan keluar, kemudian dia di keramik dindingnya interior dalam. Interior luar juga demikian, plesterannya udah mulai rubuh sehingga kemudian diganti menjadi pakai batu alam. Jadi kalau kakak mereka lihat interior dalam, interior luarnya itu sudah berubah begitu. Tetapi secara keseluruhan gedung ini masih utuh, 80% masih tetap. Kita lihat jendelanya, kosemnya masih utuh semua, masih tiang-tiangnya, bentuknya tidak ada perubahan bentuk, hanya bahannya saja yang berubah. Gereja Gemit Jemaat Kota Kupang merupakan gereja gemit dengan jumlah jemaat terbesar, yakni berada di angka lebih dari 13.000 jiwa. Sebagai yang tertua juga, jemaat gereja pun tersebar, tak hanya di sekitaran gereja, melainkan juga di wilayah-wilayah lain yang terbilang cukup jauh. Kalau jemaat kita ini kan jemaat terbesar khususnya di wilayah pelayanan gereja Masih Injil di Timur. Jemaat kita paling besar karena jemaat kita itu 13.000 mencapai 14.000 jiwa. Jemaat kita ini karena jemaat yang paling tua, sehingga jemaat kita itu rata-rata ada di sekitar gereja, tapi ada juga yang kita anggap jemaat diaspora. Jemaat diaspora artinya ada jemaat yang di luar, seperti sampai Penfui, sampai Wali Kota, sampai Alak, bahkan sampai Naioni. Ya, jauh, dan mereka tidak mau atestasi atau pindah ke jemaat-jemaat yang ada di sekitar, kecuali misalnya mereka beribadah di sana. Tapi untuk meninggalkan gereja mereka di sini mereka tidak mau, sehingga data mereka tetap masih ada di kita. Tapi jemaat-jemaat sekeliling yang ada itu misalnya Kecamatan Kota Lama gitu. Kalau kelurahan ya LBK, Mantasi, sebagian Nunila masuk ke sini, bahkan sampai mana? Selam, Kampung Solor, Fonten itu paling banyak itu. Kelurahan Fonten itu semua sampai perbatasan dengan wilayah pelayanan Gemit Koinonia Kupang. Itu perbatasan. Pokoknya kelurahan sekitar dalam kecamatan wilayah Kecamatan Kota Lama itu jemaat kita semua. Itulah tadi kisah tentang Gereja Gemit Jemaat Kota Kupang. Bukan hanya merupakan gereja tertua dengan jemaat terbesar, tetapi juga sebuah situs bersejarah penting yang ada di Kota Kupang. Bukan hanya menyuguhkan cerita, tetapi juga memberikan pengalaman rasa melalui bangunan dan museumnya. Adakah Tribuners yang pernah menyambangi tempat ini? Coba cerita di kolom komentar ya. Demikian perjalanan kita mengulik cerita dari Gereja Gemit Jemaat Kota Kupang untuk Local Experience episode kali ini. Semoga bermanfaat sekaligus menghibur Tribuners, dan kita akan bertemu lagi di Local Experience episode selanjutnya. See ya! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.